Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan langkah integrasi 3 sistem dari e-planning, kemudian lanjut ke SIPD Perencanaan Kementerian Dalam Negeri, kemudian lanjut ke SIPD Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Jadi ada 3 sistem yang akan coba saya rangkaikan integrasinya. Tentunya kita harus persiapkan dulu mulai dari e-planning. Pertama-tama, untuk memastikan bahwa di e-planning sudah lengkap, pastikan daftar SKPD-nya dan kode rekening SKPD sudah lengkap di e-planning seperti ini. Ini adalah kode rekening SKPD. Demikian juga kode rekening kecamatan. Kemudian setelah kita sudah fixkan kode rekening ini, kita lanjut pada memastikan apakah range awal dan range akhir sudah lengkap di sistem e-planning. Seperti ini kita pastikan bahwa seluruh SKPD memang sudah final range awalnya. Demikian juga kita harus memastikan seluruh SKPD sudah final range akhirnya. Jadi dua ini yang harus dipastikan dulu. Tentunya range awal dan range akhir ini menggunakan Permendagri 13 karena nantinya kita akan coba petakan ke Permendagri 90. Jadi silahkan terlebih dahulu memastikan semua range awal SKPD maupun range akhir SKPD itu sudah selesai semua seluruh SKPD. Bagaimana untuk melihat apakah sudah selesai range akhir seluruh SKPD atau tidak? Bapak Ibu bisa melakukan pengecekan pada grafik kata rancangan akhir range. Nah, di sini kita bisa melihat persentase penyelesaian range akhir SKPD. Di sini kita lihat 100% semua ya. Artinya seluruh SKPD sudah selesai menyusun range akhir. Kemudian kalau sudah warna biru semua begini, artinya ini menandakan bahwa seluruh SKPD sudah selesai menyusun range akhirnya. Kemudian lanjut setelah kita pastikan seluruh range awal dan range akhir selesai, silahkan lanjut melakukan pemetaan di e-planning terlebih dahulu. Jadi kita petakan dari Permendagri 13 ke Permendagri 90. Nah, seluruh SKPD tentunya seperti panduan yang saya sudah sampaikan sebelumnya bahwa silahkan melakukan pemetaan. Ya, ini adalah kegiatan Permendagri 13. Kemudian ini adalah hasil pemetaan Permendagri 90. Demikian selanjutnya untuk seluruh program. Ya, untuk seluruh program dan kegiatan di Permendagri 13 dipetakan ke Permendagri 90 seperti ini. Jika pemetaan sudah selesai, artinya tugas Bapak Ibu untuk di e-planning ini sudah berakhir. Tinggallah waktunya kita akan melakukan integrasi data atau posting data dari e-planning ke SIPD Perencanaan. Nah, bagaimana cara melakukan posting data dari e-planning ke SIPD Perencanaan? Pertama tentunya kita akan kirim range awal ke SIPD Perencanaan. Caranya adalah seperti ini. Klik di sini, range awal SIPD. Ini tentunya adalah range awal SIPD Perencanaan ya. Nah, ke range awal SIPD Perencanaan dari e-planning. Nah, setelah itu silahkan klik di sini misalnya tahun 2021 yang kita akan kirim, Badan Pengelola Keuangan Daerah, silahkan klik view JSON terlebih dahulu. Jika sudah diklik view JSON, maka akan terlihat JSON-nya seperti ini, dan JSON ini diambil dari SIPD Perencanaan. Kemudian klik kirim di sini. Klik kirim. Demikian seterusnya sehingga seluruh SKPD sudah selesai posting data range awal. Selanjutnya adalah silahkan klik kirim range akhir ke SIPD. Nah, Bapak Ibu silahkan seperti tadi range awal melakukan pemilihan data nama-nama SKPD-nya di sini, kemudian kembali Bapak Ibu klik view JSON. Setelah klik view JSON, maka akan keluar JSON-nya di sini ya, akan keluar. Setelah keluar JSON-nya seperti ini, API JSON-nya, maka kemudian kembali Bapak Ibu klik kirim ya. Ini diklik kirim.
Setelah ini selesai, maka kita akan lanjut untuk melihat apakah data range awal dan data range akhir sudah masuk di SIPD perencanaan. Nah, pastikan dulu semua data-data sudah masuk di SIPD perencanaan, baru kemudian kita finalisasi SIPD perencanaan, data-data RKPD di SIPD perencanaan. Sekarang kita coba membandingkan antara pagu per SKPD di e-planning dengan pagu per SKPD di SIPD perencanaan. Ya, sekarang kita lanjut. Tadi adalah bagaimana kita membandingkan antara pagu range akhir di e-planning dengan pagu range akhir yang sudah masuk di SIPD perencanaan. Pastikan seluruh pagu sudah sama antara range akhir di SIPD perencanaan dengan range akhir di e-planning. Maaf, terbalik. Jadi di perencanaan e-planning ke SIPD perencanaan. Seperti misalnya saya akan cari di sini Dinas Pendidikan di SIPD perencanaan 951 miliar 852 juta sekian. Kita cari di e-planning terkait dengan Dinas Pendidikan. Nah, ini adalah data dari e-planning. 951 juta 852 bagian akhirnya 405. Ini sama dengan data di SIPD perencanaan. Demikian seterusnya hingga seluruh SKPD dan kecamatan betul-betul sudah sama antara data di e-planning ini dengan data di SIPD perencanaan. Ini adalah SIPD perencanaan, ini adalah e-planning. Ya, silahkan. Demikian juga range awal di SIPD perencanaan dengan di e-planning juga harus sama pagunya. Jadi pastikan seluruh SKPD sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Itu setelah kita melakukan persandingan seperti ini, maka kemudian Bapak Ibu silahkan masuk di SIPD perencanaan secara full di sini, ya, masuk di sini secara full. Yang kita lakukan adalah langkah-langkah berikutnya. Jadi saya perlihatkan dulu di sini bahwa rancangan awal renja sudah masuk di SIPD perencanaan. Ini adalah rancangan awal renja. Ya, ini sudah fix semua pagunya hingga seluruh SKPD sudah masuk, yaitu 51 SKPD. Di sini ada angka 51. Kemudian bagaimana jika ada salah satu SKPD yang pagunya masih berbeda antara e-planning dengan SIPD perencanaan? Bapak Ibu silahkan hapus semua data perancangan awal di sini. Hapus dulu, kemudian bisa jadi kenapa kemudian berbeda angkanya, misalnya salah satu dinas, misalnya Dinas Pendidikan, itu karena kode rekeningnya ada yang sama atau ada angka 0 kode rekeningnya di e-planning. Ini yang harus dilakukan perbaikan oleh super admin di e-planning, kemudian memposting ulang range awal maupun range akhir. Jadi silahkan kalau ingin memposting ulang, hapus dulu semua rancangan awal, kemudian posting ulanglah seluruh SKPD, range SKPD dari e-planning ke SIPD perencanaan. Range awal sudah, kemudian kita lihat range akhir. Jadi pantau semua, pastikan semua sebelum melangkah ke berikutnya. Setelah ini fix antara range awal dan range akhir dan sama persis dengan e-planning, maka selanjutnya adalah klik di sini ekspor rancangan akhir ke usulan RKPD final, ya. Jadi langkahnya jelas di sini disebutkan oleh langkahnya Kementerian Dalam Negeri, sangat bagus sekali karena kita tinggal mengurutkan dari atas ke bawah saja. Nah, setelah kita lakukan klik ekspor tadi, yang ini ekspor rancangan akhir ke usulan RKPD final, Bapak Ibu silahkan klik di sini ekspor final, ya, klik di sini, maka kemudian seluruh data-data akan masuk ke sini, ya, di data tahap akhir RKPD. Dan di sini ada historinya, baik waktu, username-nya, dan keterangan ekspor data final. Setelah selesai, maka Bapak Ibu silahkan masuk ke persiapkan terlebih dahulu nomor dan tanggal
Perkada RKPD final untuk 2021. Klik di sini. Setelah itu, maka akan muncul seperti ini. Pastikan tadi bahwa renja awal dan renja akhir sudah selesai semua. Kemudian persiapkan dulu nomor perkadanya untuk diisi nanti, dan tanggal perkadanya untuk diisi juga nanti. Kemudian klik di sini proses. Kebetulan saya sudah memproses sebelumnya ya, karena datanya sudah masuk. Yang perlu diperhatikan adalah pastikan angka ini 3 triliun sekian, bagian terakhirnya 370 ya, sama persis dengan data RKPD final atau RKPD akhir di e-planning. Ya, kita coba buka e-planning, apakah betul sama dengan angkanya antara e-planning dengan di SIPD. Kita melihat di sini. Ini adalah angka pagu usulan SKPD di e-planning. 335576030 persis sama dengan di SIPD perencanaan. Artinya data yang Bapak Ibu masukkan sudah fix dan sama persis antara apa yang Bapak Ibu rencanakan di e-planning dengan SIPD perencanaan. Nah, dengan demikian selesailah tugas Bapak Ibu untuk memfinalisasi data RKPD ke SIPD perencanaan. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya yang Bapak Ibu lakukan adalah melakukan mapping urusan pusat di sini. Ya, sebenarnya ini bisa dilakukan sebelum RKPD final tadi ya. Maaf. Jadi silahkan lakukan sebelum Bapak Ibu memposting RKPD final yang ini. Bapak Ibu silahkan mapping dulu urusan pusat. Ya. Pastikan sandingkan antara urusan yang ada di daerah dengan urusan yang ada di SIPD perencanaan. Klik di sini. Ya. Mapping urusan pusat. Maka Bapak Ibu silahkan pilih tombol, kemudian scroll ke bawah, kemudian klik simpan. Maka kemudian terjadi persandingan seperti ini. Jika tersanding semuanya, maka sudah dilakukan mapping secara keseluruhan. Ya. Sudah dilakukan mapping secara keseluruhan. Itu kita lanjut. Setelah kita lakukan mapping, maka selesailah tugas kita di SIPD perencanaan. Bapak Ibu selanjutnya masuk ke SIPD keuangan. Apa tugas kita di SIPD keuangan? Sesuai dengan juknis yang dikeluarkan integrasi antara SIPD perencanaan dan SIPD keuangan, maka langkah yang harus dilakukan pada SIPD keuangan adalah Bapak Ibu ya, sebelum melakukan mapping organisasi yang dibutuhkan data perangkat daerah pada SIPD keuangan, artinya sebelum kita mapping organisasi ke ada SIPD perencanaan, login dulu selaku SIPD keuangan, kemudian masuk ke menu pengaturan, pilih SKPD. Setelah itu tekan tombol klik di sini sesuai dengan gambar. Saya akan coba praktekkan dengan langsung masuk ke SIPD keuangan. Saya coba masuk ke SIPD keuangan. Ini adalah SIPD keuangan. Ya, ini adalah SIPD keuangan. Kita masuk dulu ke penganggaran di sini. Penganggaran 2021 tentunya. Saya masuk. Setelah itu, sesuai dengan arahannya di sini, setelah masuk, ya, klik menu pengaturan, pilih SIPD. Nah, sekarang saya akan masuk untuk klik menu pengaturan, ini pengaturan, kemudian saya klik SIPD. Setelah saya klik SIPD, maka lanjut kita akan melihat langkah berikutnya, ya. Lalu pilih menu profil. Nah, menu profil ini ada di nomor 5 di sini, ya. Pilih menu profil. Nah, setelah kita klik perangkat daerah, saya coba masuk lagi di SIPD keuangan, ya. Klik di sini profil. Ini adalah profil, ya. Kemudian klik perangkat daerah. Ya. Nah, pastikan bahwa seluruh perangkat daerah yang akan kita entry di sini itu belum ada di SIPD keuangan. Nah, bagaimana caranya menambahkan nama-nama SKPD di SIPD keuangan?
Bapak Ibu melihat di sini, ini ada tanda tambah. Bapak Ibu bisa menambahkan, klik tambah di sini. Kemudian pilih SKPD. Setelah itu, pilih misalnya saya akan memasukkan dinas pendidikan. Maka saya akan memilih bidang urusan pendidikan. Kemudian kode SKPD-nya kalau dinas pendidikan adalah 01. Kemudian nama SKPD-nya misalnya dinas pendidikan. Dinas pendidikan. Dan seterusnya di sini tidak bisa tersimpan kalau tambah kepala dinas. Misalnya selaku pengguna anggaran. Selanjutnya klik di sini simpan. Kalau belum diisi secara keseluruhan, maka simpannya tidak bisa kita klik. Dia tetap tanda larang di sini. Maka dari itu, Bapak Ibu pastikan NIP-nya kepala dinas bersangkutan sudah diisi secara lengkap. Jika setelah selesai diisi simpan, maka kemudian akan muncul seperti ini, Bapak Ibu ya. Di samping kiri sini, setelah diisi semua seperti ini, maka selesailah tugas Bapak Ibu untuk memasukkan nama-nama SKPD di SIPD keuangan atau SIPD penganggaran ini. Dan pastikan tahunnya adalah tahun 2021. Ya. Selesai kita melakukan tugas kita di sini sesuai dengan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Kemudian kita masuk kembali ke SIPD perencanaan di sini. Kita masuk ke SIPD perencanaan, kemudian silahkan klik di sini master. Ya. Kita akan klik master. Selesai kita klik master, Bapak Ibu silahkan masuk di sini pengaturan organisasi tahunan. Ya, pengaturan organisasi tahunan. Nah, selesai Bapak Ibu melakukan pengaturan organisasi tahunan, silahkan klik import data SKPD. Kebetulan tadi saya sudah klik sebelumnya, jadi saya tidak perlu lagi klik. Kuncinya adalah import data SKPD ke udah. Jadi yang tadi kita masukkan di SIPD keuangan, itu kemudian kita panggil masuk ke SIPD perencanaan. Setelah kita panggil, langkah selanjutnya adalah Bapak Ibu misalkan ini adalah Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Saya klik di sini. Ini belum ada dinasnya ya. Saya klik di sini karena data yang saya import tadi saya pastikan ada. Ini adalah data dari SIPD perencanaan. Kemudian ini adalah data dari SIPD keuangan. Saya klik pilih di sini Perumahan dan Kawasan Pemukiman. Saya klik di sini. Kemudian simpan. Demikian seterusnya hingga seluruh nama SKPD tersanding antara data di SIPD perencanaan dengan data di SIPD keuangan. Seluruhnya wajib di map, ya, dilakukan pemetaan, namanya pemetaan organisasi. Silahkan lanjutkan Bapak Ibu hingga selesai semua pemetaan organisasi. Jika ini sudah selesai, Bapak Ibu juga bisa masuk ke e-planning. E-planning untuk memposting data pemetaan dari e-planning ke SIPD Bangda. Jika kita sudah memposting data pemetaan, jadi pemetaan tidak perlu lagi dilakukan di SIPD perencanaan. Cukup Bapak Ibu melakukan posting data SIPD di sini. Ya. Bagaimana lanjutnya? Saya akan coba jelaskan lebih lanjut. Ya. Langkah selanjutnya adalah bagaimana caranya kita memposting hasil mapping dari e-planning, mapping Permendagri 13 ke 90 dari e-planning ke SIPD perencanaan. Sehingga di SIPD perencanaan kita tidak perlu melakukan mapping lagi secara manual nantinya. Silahkan klik di sini, View JSON. Kita akan melihat API JSON-nya terlebih dahulu yang sudah dikoordinasikan ke Kementerian Dalam Negeri untuk kita integrasikan ke SIPD perencanaan. Setelah selesai, kita view semua JSON-nya di sini. Itu kemudian kita kirim ke SIPD perencanaan hasil pemetaan kita. Ya, kita kirim. Kita tunggu beberapa saat karena datanya sampai ribuan ya, sehingga kita perlu menunggu beberapa saat untuk pengiriman data ke SIPD perencanaan. Ini sudah, artinya hasil pemetaan
sudah terkirim semuanya ke SIPD perencanaan. Ini banyak sekali ya, ribuan data di sini sudah, hasil mappingnya sudah masuk ke SIPD perencanaan. Selanjutnya kita akan masuk melihat apakah data hasil mapping tersebut sudah masuk ke SIPD perencanaan atau belum. Kita lanjut untuk memastikan. Ini adalah saya buka SIPD perencanaan. Kita lihat di sini program wajib belajar 9 tahun, jumlah yang sudah di mapping 17, jumlah yang belum di mapping 0. Kalau sudah seperti ini semua artinya berdasarkan hasil posting data mapping Permendagri 13 ke 90 dari e-planning, ini semuanya sudah masuk ke SIPD perencanaan. Sehingga rekan-rekan SKPD tidak perlu lagi melakukan mapping di SIPD perencanaan karena sudah dilakukan mapping terlebih dahulu di e-planning. Itu kemudian kita selanjutnya melihat data-data yang sudah masuk di mapping berikut. Baik, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan memastikan secara detail terkait dengan posting hasil mapping kita dari e-planning ke SIPD perencanaan. Kita lihat di sini, ini adalah pagu perencanaan tadi yang kita sudah posting, kemudian pagu hasil mapping yang kita sudah posting dari e-planning tadi. Ini adalah pagu renja akhir tadi yang kita posting dari e-planning ke SIPD perencanaan. Kemudian ini adalah pagu hasil mapping dari e-planning ke SIPD perencanaan. Jika sudah sama seperti ini, berarti kita sudah selesailah pelaksanaan mapping. Langkah selanjutnya apa? Sebelum kita mengintegrasikan data kita dari SIPD perencanaan ke SIPD keuangan, terlebih dahulu ada 7 prasyarat dasar yang harus dipenuhi oleh seluruh kabupaten kota dan provinsi. Pertama, upload RPJPD. Di dalam SIPD perencanaan ini, upload KLHS, upload RPJMD, kemudian upload RKPD 2020 dalam SIPD perencanaan ini, kemudian upload Perkada RKPD 2021, kemudian posting Perkada RKPD 2021, ini adalah hasil posting dari e-planning tadi, yang kemudian kita finalisasi dengan memposting di Perkada, melalui Perkada final RKPD, kemudian upload rekomendasi fasilitasi provinsi atau pemerintah Kementerian Dalam Negeri tahun 2021. Jadi semua prasyarat dasar ini harus terpenuhi dan harus terchecklist hijau semua, baru kemudian Bapak Ibu bisa lanjut untuk integrasi data ke SIPD keuangan. Jika tidak, maka fungsi integrasi ini belum bisa kita laksanakan. Nah, setelah seluruhnya tanda checklist seperti ini, barulah kemudian kita klik integrasi data per SKPD. Ya, kita klik integrasi data per SKPD. Misalnya Dinas Pendidikan, saya klik di sini, ini kemudian akan masuk dananya seperti ini. Kebetulan sebelumnya saya sudah aktifkan untuk integrasi datanya. Sehingga kita ada 3 data yang sudah konsisten. Pagu perencanaan, pagu hasil mapping, ini adalah 13, ini adalah 90, kemudian ke keuangan masuk 90. Sehingga betul-betul kita melaksanakan sesuai dengan arahan kebijakan Kementerian Dalam Negeri. Ya, bahwa mappinglah ke 90, kemudian APBD, KUAPPAS dan seterusnya itu menggunakan 90 dengan berpedoman pada RKPD yang sudah dilakukan mapping dari 13 ke 90. Itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan melakukan pengecekan di SIPD keuangan. Apakah data-data ini sudah masuk atau belum di SIPD keuangan setelah kita posting tadi, integrasi data tadi. Ya. Kita akan melakukan pengecekan ke sana. Ya, kita lanjut. Ini adalah SIPD Keuangan Kementerian Dalam Negeri. Kita akan memastikan apakah data-data kita sudah masuk atau belum. Nah, ini adalah misalnya dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan yang tadi, kegiatannya berapa, jumlah kegiatan terbuka berapa, batasan pagu validasi dan sebagainya. Jadi semuanya sudah sama seperti ini, artinya di SIPD Keuangan sudah siap untuk menyusun KUAPPAS hingga RKA dan seterusnya. Demikian penjelasan kami bagaimana integrasi ketiga sistem antara e-planning, kemudian SIPD perencanaan, kemudian SIPD keuangan. Pada prinsipnya sistem ini hanyalah alat
Yang terpenting adalah bagaimana substansi perencanaan Bapak Ibu di SKPD betul-betul memastikan bahwa perencanaan yang Bapak Ibu susun itu adalah berkualitas. Jika yang Bapak Ibu masukkan ke dalam sistem itu berkualitas, maka outputnya juga nanti akan berkualitas. Demikian langkah secara ringkas bagaimana proses integrasi ketika sistem ini. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat dan mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.